Halo, selamat datang teman Kamal, tempat ngobrol gua bareng teman-teman. Udah mulai work from home dari semenjak pertama kebijakan. Dari kapan ya? Sebenarnya saya sempat isolasi dulu tuh 14 hari kan, sempat ada kunjungan kerja waktu itu ke Lombok. Tanggal berapa ya, Mia? Tanggal pokoknya dari Lombok. Nah, sebelum tanggal 15 kalau nggak salahnya pulang kita ke Bandung, saya tuh kondisinya sakit waktu itu. Hmm. Demam kan agak parno juga kan. Inisiatif aja, akhirnya inisiatif buat mengisolasi diri sendiri, mengkarantina sambil nunggu jadwal untuk tes rapid waktu itu. 14 hari akhirnya baik-baik aja. Kemudian dilakukan tes rapid tes itu ya negatif alhamdulillah. Ya Ah, mudah-mudahan sih. ya, ya, ya. Tapi berarti kegiatan di Dewan itu juga ada sebagian yang postpone eh, atau misalnya memang terus berjalan? Jadi ada beberapa hal kan yang wajib untuk diparipurnakan kan waktu masa Hmm. sidang. Kita memulai masa sidang pun itu harus melalui sidang paripurna. Cuma memang cukup berbeda jadinya kita tidak perlu hadir, diwakili oleh pimpinan fraksi pada saat itu, dan sebagian melalui telekonferensi. Hmm. Tuh sekarang, Bahasa ya. oh, oke. Okay. Berarti sekarang kegiatannya hanya kunjungan ke masyarakat aja, sekaligus dengan penanganan COVID kali ya? Ya, kita sedang fokus memang saat ini sih, kita mengusahakan supaya tiap dari kita itu dapat bermanfaat lah ya buat Hmm. masyarakat sekitar, buat lingkungan. Jadi berbagai hal. Sebenarnya, Jadi gitu, ah, tadi saya cerita ya hmm, soal kerjaan juga, tapi nggak semuanya kita tinggalin sih. Kayak besok tuh saya tetap ada rapat juga terkait aspirasi dari masyarakat tentang rumah susun ya, susunawa di kita juga ngundang DPKP 3, hanya saja memang protokoler terkait physical distancing juga kita lakukan dan tidak semua anggota dewan ikut hadir di sana, jadi hanya sebagian dan sebagian lagi mengikuti rapat melalui telekonferensi. oh, oke. Berarti memang kegiatan-kegiatan untuk aktivitas yang sudah direncanakan itu tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang Kita seharusnya ya. usahakan kita usahakan sih, memang ada beberapa hal yang postpone ya, kayak terkait kita sedang membahas, saya termasuk salah satu anggota pansus Hmm. di Perda ini, rencana tata ruang dan wilayah. Itu dari semenjak Covid sampai saat ini belum dapat kita mulai kembali karena memang RT/RW itu cukup teknis dan perlu ada paparan-paparan yang perlu dihadiri bertatap muka gitu. Jadi mungkin itu kita lihat situasinya dulu gitu, kapan kita mulai bisa bahas lagi gitu. Hmm. Nah, ngomongin situasi nih Kang, karena kan memang ternyata Kota Bandung pun zona merah nih, dan rencananya memang akan diajukan untuk Bandung Raya itu untuk PSBB. Nah, Betul. sampai hari ini itu perkembangan si COVID-19 di Kota Bandung tuh kayak gimana? Jadi memang udah cukup mengkhawatirkan ya untuk daerah Bandung Raya aja kan, kita yang sangat tinggi Hmm. jumlah orang yang positif corona kan, tingkat tren kenaikannya pun juga terus bertambah cukup banyak itu untuk ukuran kota. Informasi terakhir yang tadi saya dapatkan bahwa sudah dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh Pak Gubernur langsung dengan para wali kota dan bupati Bandung Raya. Mereka hari ini mengirimkan surat ke Kementerian Kesehatan untuk dapat diberlakukan PSBB. Kalau saya pikir sih kelihatannya efektif akan mulai berlaku PSBB di Kota Bandung itu sekitar tanggal 22. Tanggal 22 April. Nah, berarti itu tuh sekitar hari Rabu lah, Hari Rabu depan berarti ya? Rabu depan. Jadi kita sudah siap-siap aja mungkin untuk Hmm. menghadapi Kota Bandung dan Bandung Raya Bandung untuk Raya. di PSBB itu. Kang Kamal Iya. udah siap untuk nggak nongkrong-nongkrong, nggak Aduh, ngopi-ngopi?
sebenarnya kalau saya sih kalau nongkrong sih nggak masalah gitu. Cuman kan notabene saya nggak bisa diem ya Kang. Jadi ya paling juga Oh, saya itu maksudnya gini, karena kemarin pun saya ngobrol dengan teman saya di Jakarta yang memang Jakarta kan sudah PSBB, tapi ternyata memang masih banyak kok yang jalan-jalan, terus kemudian yang memang keluar rumah gitu. Nah, apakah kemudian memang Pemkot Bandung dan pemerintah Kota Bandung tentunya itu sudah apa ya menindaklanjuti ketika nanti PSBB diterapkan itu akan mengerahkan semua aparatnya itu? kalau saya berhasil apa tidaknya PSBB itu kan ada berbagai hal ya. Salah satunya Hmm. memang masyarakatnya sadar bahwa itu harus diikuti. Yang kedua memang harus ada penegakan hukum yang tegas ya dari aparat yang ada di Kota Bandung gitu, baik itu Satpol PP atau nanti mungkin dibantu oleh APD lain gitu kan, oleh APH lain gitu kan dalam menegakkan aturan. Karena kondisinya memang kalau tidak seperti itu ya kejadian seperti di Jakarta gitu ya, itu bakalan terjadi juga gitu kan. Maksudnya susah kemudiannya untuk kita tuh membuat orang tuh benar-benar diam di rumah gitu. Walaupun memang konsekuensinya pemerintah kota pun juga harus menyiapkan infrastruktur terkait beberapa hal ya yang membuat masyarakat keluar. Salah satunya karena mereka harus menghidupi diri mereka sendiri kan, mencari bekerja gitu kan agar dapat bertahan hidup, khususnya para pekerja informal mungkin yang memang kalau sehari saja tidak bekerja kemudian mereka tidak dapat tidak bawa apa-apa gitu ke rumah gitu. Tapi ada juga masyarakat yang saya pikir tingkat kesadarannya rendah atau nggak peduli atau apapun itu ya yang bukan hal yang esensial gitu, mereka keluar tuh hanya untuk bosen di rumah gitu kan, jalan-jalan gitu, cari angin atau apa, dan itu yang mungkin perlu eh, aparat pun juga perlu secara tegas tapi juga tetap bijak juga untuk melihat orang-orang keluar itu eh, apa gitu ininya, apa tujuannya gitu. Kalau Kalaupun misalnya memang keluarnya mereka bikin podcast itu ditangkap nggak? ya itu nggak esensial ya, kok Oh, podcast itu kan nggak sebenarnya bisa esensial ya? dibilang semua. Oh, Tapi memang memang, untuk berpergian itu kan tidak dilarang ya, maksudnya tuh ya, cuma pada saat mereka berkunjung ke sebuah tempat itu ada protokolernya maksimal berapa banyak gitu, yang kumpulan lebih dari 5 orang ya kalau nggak salah kan itu tidak ya boleh maksimal dilakukan. 5 orang. Tapi karena memang sebenarnya PR pemerintah Kota Bandung itu berarti dua ya, Kang. Pertama adalah gimana caranya masyarakat itu kesadarannya makin tinggi bahwa memang peran 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 semua masyarakat itu penting. Dan yang kedua adalah ketika PSBB itu diterapkan nantinya, berarti bagaimana pemerintah bisa mengakomodir masyarakat-masyarakat menengah ke bawah supaya mereka tetap bisa mendapatkan kehidupan yang layak lah, kira-kira kayak gitu. Untuk bertahan hidup lah, maksudnya Iya. tuh mereka kan perlu makan, Hmm. mereka perlu misalnya buat balita gitu kan, mereka perlu popok, susu ya, hal-hal seperti itu kan harus dipikirkan juga gitu kan. Hmm. Tapi eh, untuk hari ini, maksudnya dari pertama Bandung itu terdapat kasus sampai dengan hari ini, itu menurut Kang Awang, apakah penindakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk menurunkan aparat itu sudah efektif atau belum? Karena tadi pagi, saya tuh, nggak tadi pagi sih, jam 10 kemarin kalau nggak salah, itu jam 10, itu saya lewat salah satu pasar, bisa disebutin nggak pasarnya? Boleh lah ya, pasar Cicadas gitu. Dan itu ramai banget gitu. Jadi maksudnya seolah Kakak mereka ngapain keluar? karena mau bikin podcast, jadi harus ngelewatin dong. Itu tanya dulu kan ngapain keluar. Tapi kan Ya memang maksudnya, kan kalau yang kemarin itu kan lebih ke himbauan ya sifatnya. Jadi uh, ketika mau melakukan penegakan aturan pun juga eh, dasar landasan hukumnya belum terlalu kuat ya. Memang ada maklumat Kapolri, tapi kemudian maklumat Kapolri itu kan hanya di beberapa kegiatan saja kemudian dapat tertibkan gitu. Seperti misalkan di kafe atau di mall kayak gitu, ketika banyak yang menjadi kumpulan massa itu dapat ditegakkan. Tapi dengan adanya PSBB terkait sanksinya sudah
terkait sanksi, terkait siapa yang kemudian melakukan penegakannya itu sudah sangat jelas di sana. Jadi pemerintah beserta aparat pun juga dalam menegakkan aturan terkait PSBB tersebut lebih kuat lagi gitu kan. Iya, iya, iya. Kemarin ya jujur saya juga kemarin kan lagi di luar kan waktu pada saatnya selesai dari Sukajadi waktu itu Hmm. saya sedang melakukan penyemprotan disinfektan sama teman-teman daerah Sukajadi. Pulangnya saya lihat ini kok jauh lebih rame ya daripada 2 minggu atau awal-awal diberlakukannya social Iya, distancing itu, heeh. himbauan itu. Kayaknya orang udah pada mulai males diem di rumah, udah pada bosen gitu kan, dan sekarang mereka Iya. memaksakan untuk keluar gitu. Karena emang sebenarnya juga jenuh, apalagi kan memang apalagi pelajar, mahasiswa yang biasa berkeliaran gitu kan, terus kemudian mereka harus berada di dalam rumah. Itu Kayak Kamal ya biasa berkeliaran. ya, maksudnya itu kan apa ya, satu proses adaptasi yang mungkin harus dipaksakan, tapi memang karena untuk kebaikan kita juga sih gitu. Nah, Ya, tapi apa ya, kebijakan-kebijakan apa aja yang selama ini memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung sih, Kang, terkait dengan ya COVID-19 sama ya ini? yang kota kabupaten lainnya itu kayaknya udah semacam standar protokol standar gitu pada saat menangani corona ini. Yang pertama kan himbauan Hmm. untuk melakukan social distancing gitu kan, terus juga untuk penerapan protokoler standar pencegahan penyebaran COVID-19 gitu kan, harus ada hand sanitizer dan lain sebagainya. Terus juga untuk kegiatan belajar mengajar pun juga dari awal dan kemudian sudah diperpanjang, bukan diliburkan tapi lebih tepatnya belajar dari rumah. Terus juga di beberapa kantor diterapkan work from home, ada juga pembagian shift. Jadi kalau misalnya tadinya 20 orang gitu kan, kerjanya dibagi 10-10. Terus juga memang yang saya lihat pemerintah kota pun juga sudah cukup serius ya dalam menangani COVID-19 ini, terutama masalah refocusing anggaran. Jadi anggarannya itu sudah hampir cukup besar lah, hampir 500 miliar ya kalau di kita tuh 298 miliar nih. Jadi waktu ini waktu Oh rapat tuh kita ya, tuh dikasihin heeh. karena penanggulangan wabah penyakit akibat COVID-19. Salah satunya di sini tuh direncanakan untuk penanggulangan itu sebanyak 505 miliar. 505 miliar. Mana buat Nah, hanya memang pada saat itu akhirnya berdasarkan instruksi Kemendagri, pembahasan untuk refocusing ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota, di wali kota aja, mereka yang menentukan anggarannya dari mana, untuk apa. Cuma minimal kita sudah mendapatkan anggaran dan sudah ada beberapa kesepakatan gitu. Untuk kesehatan ada nanti mungkin rapid test pun juga kita akan mencoba diperbanyak lagi, pengadaan APD untuk tenaga-tenaga kesehatan, dan yang cukup krusial juga adalah safety net ini ya, social safety net ya, di jaring pengaman sosial gitu. Di mana diperkirakan anggaran yang akan diperlukan itu sebesar 262 miliar. Jadi nanti ada beberapa masyarakat akan mendapatkan bantuan. Sampai saat ini kita masih tahu informasi yang akan diberikan ya. Jadi anggaran itu ada anggaran dari pusat, Ya. bantuan anggaran dari pemerintah provinsi, sama anggaran dari pemerintah kota. Anggaran dari pusat itu buat masyarakat yang sudah biasa selama ini menerima bantuan seperti mendapatkan PKH kan, atau bantuan pangan non tunai. Terus ada juga masyarakat yang mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi, nilainya 500.000, tapi itu tuh dibagi kalau nggak salah tuh 150.000 berupa sembako, 350 berupa tunai, atau sebaliknya saya kemarin nggak terlalu ingat juga. Dan cuma untuk bantuan yang dari pemerintah kota tuh kemarin pemerintah kota itu akan kemarin lagi rame kan melakukan pendataan kan, data yang tidak termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial itu diperkirakan sebanyak 101.000 kakak. Itu yang di luar bantuan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi.
informasi terakhir yang kami dapatkan itu bentuk bantuan yang dari pemerintah kota itu berupa uang tunai sebesar 500.000 untuk 3 sampai 4 bulan ke depan gitu kan. Jadi emang sebetulnya anggaran untuk penanganan terutama untuk masyarakat yang tidak mampu sebetulnya sudah ada dan pendataan pun sudah dilakukan gitu ya. Tinggal nanti untuk pendistribusiannya itu nanti seperti apa, Kang? Jadi teknisnya sih bahwa nanti akan melalui ini pos giro diundang nanti mungkin. Cuma memang saya sih agak kalau kita mau melakukan social distancing ya sebenarnya itu berpotensi untuk menjadi kerumunan baru gitu ya. Iya, iya. Usulan saya sih sebaiknya kalau memungkinkan untuk didistribusikan, apakah mau kelurahan, jadi nanti dari pihak kelurahan bekerja sama dengan RT RW setempat untuk datang saja langsung ke orang-orang yang memang sudah berhak untuk mendapatkan bantuan. Tapi apakah pendataannya sampai sekarang udah selesai? Karena memang kebetulan ibu saya itu kan RT, bapak saya sih yang RT. Nah, jadi tuh ada warga Sibuk ya juga kemarin yang ya? tanya. Kenapa? Sibuk ya? Oh iya, lumayan. Kan pejabat negara. Nggak enaknya jadi RT sama dari RW apa coba sekarang? Apa? Nggak enaknya karena kita harus ngedata berdasarkan kacamata si RT RW itu. Ketika misalkan ada 100 orang yang nggak mampu, tapi kuotanya cuma ada 50, berarti kan kita harus milih dari 100 itu 50 orang mana yang perlu mendapatkan bantuan. Padahal 100 orang misalnya semuanya pada nggak mampu juga ya. Pusing kan jadinya. Kebayang gitu tapi itu mungkin bakal jadi problem sekarang ya. Dan itu mungkin akan jadi problem sekarang. Saya sih bukan. Cuma saya sih melihat bahwa potensi itu ada gitu dan itu mungkin yang kalau saya malah kemarin waktu pada saat rapat Banggar tuh saya bilang sama pemerintah kota karena kan kalau ini saya lihat tuh hanya sekitar 25% lah dari total KK di ini kan dari total KK ke Kota Bandung ya. Saya minta sebenarnya kemarin tuh 60% KK aja, kita ambil asumsi terbesar gitu. Kalau perlu 80% KK tuh mendapatkan bantuan semua gitu, supaya nggak perlu lagi ada orang yang bilang saya nggak kebagian. Terus kita pun juga bisa lebih tegas ketika kita berbicara diam di rumah gitu, karena kita pun juga memberikan bantuan sama mereka. Sanksinya kalau mereka nggak tetap keluar, kita batalkan bantuan tersebut. Tapi ya ini mungkin ada pertimbangan lain dari pemerintah kota sampai akhirnya menentukan di angka sebesar itu. Cuma kalau dengan angka sebesar ini saya masih pesimis kemudian seluruh masyarakat yang terdampak akan COVID-19 ini bakalan terbagi. Gitu. Jadi mungkin itu juga yang sedang kita bicarakan di fraksi dan saya pun juga sudah menyampaikan ke jaringan saya di bawah di masyarakat. Apabila kemudian ada yang merasa sesuai kriteria tidak mampu atau terdampak akibat adanya COVID-19 ini untuk menyampaikan kepada kami. Nanti saya akan coba data, akan coba rangkum, akan saya bawa ke sana gitu ke pemerintah kota bahwa ini loh ada yang terlewat masyarakat yang tidak mampu tapi belum menerima bantuan. Berarti nanti kalau misalnya ada warga Kota Bandung yang emang dia belum terdata, itu nanti bisa langsung menghubungi Kang Awang lewat personal asistennya saya juga boleh sih. Ya bantuin aja Mal. Pokoknya intinya gini, ketika nanti ada yang merasa tidak mendapatkan bantuan tapi dia pikir self assessment aja bahwa dia tuh mampu apa enggak gitu ya. Sementara ini gitu kan karena memang belum ada tolak ukur yang fix gitu kan. Ya nanti kita akan sampaikan melalui sebagai tugas saya sebagai anggota dewan ya perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan bahwa ada yang tertinggal dari hasil pendataan mereka kemarin gitu kan. Nah makanya kemarin saya sampaikan juga sebaiknya untuk pembangunan infrastruktur, tapi ini di luar penanganan banjir ya, sebaiknya seluruh anggarannya di stop dulu, dipending dulu, jangan dulu digunakan. Apapun itu argumentasinya, nyawa manusia itu pokoknya lebih penting lah dari apapun. Gitu. Kang Gamal mau ngasih argumen apa ke saya? Bahwa ini pembangunan ini harus ini, saya pikir nggak ada apa-apanya dibanding kita menyelamatkan nyawa manusia. Yang saya khawatirkan, ketika misalkan nanti anggarannya sudah tergunakan untuk pembangunan infrastruktur, terus ketika ini mungkin kita tidak harapkan ya, tapi kalau misalnya ternyata kondisinya jauh lebih buruk,
mungkin lebih lama gitu ya, dan dampaknya lebih merusak. Terus ketika kita memerlukan anggaran, kita mau ngambil anggaran dari mana? Sedangkan misalkan anggaran itu sudah dipakai oleh infrastruktur pembangunan. Makanya saya kemarin sampaikan seluruh infrastruktur pembangunan, kecuali memang permasalahan banjir, itu sebaiknya dipending dulu sambil kita lihat kondisi ke depan seperti apa gitu kan. Tapi Termasuk kalau misalnya melihat anggaran yang sudah ada nih Kang, apakah itu memang hasil potongan dari dinas-dinas atau misalnya memang anggaran-anggaran untuk peruntukannya yang lain? di sini kita juga kita dijelaskan juga ya, misalnya nih kita jelasin nih soal sumber anggarannya tuh dari mana di sana, dari potongan misalnya dari dinas perhubungan, dinas PU itu ya, di sini dia 100 miliar diambil nih untuk untuk penanganan COVID-19 ini gitu kan. Walaupun saya nanti harus cek lagi satu persatu mana sih yang belum mana yang masih belum namanya tuh belum terpotong ya. Cuma intinya oke lah, nggak apa-apa nih di tahap awal dengan anggaran sekian, dengan asumsi sekian. Cuma untuk anggaran-anggaran yang lainnya saya pikir di pending aja dulu sambil kita lihat kondisi COVID-19 ini seperti apa gitu kan. Karena satu lagi, kita pun juga kelihatannya dengan kondisi seperti saat ini, kan kita sudah memproyeksikan nih pendapatan asli daerah itu sekian banyak gitu kan. Buat saya sih kayaknya sulit ya untuk mencapai angka tersebut gitu, dan pasti itu jadi berdampak lagi terhadap APBD di Kota Bandung gitu kan. Iya. Tapi ada kemungkinan mempercepat pembahasan APBD 2021 nggak, Kang? Oh enggak sih, itu mah sesuai rencana sih, sesuai rencana aja. Kita belum bahas itu. Walaupun nanti pasti kita akan membahas karena itu kan diatur di dalam Permendagri kapan kemudian membahasnya, kapan terakhir paripurnakannya. Tapi fokus kita saat ini adalah untuk refocusing terkait COVID-19 gitu kan. Oh, berarti nggak ada rencana APBD perubahan juga ya untuk penanganan si COVID-19 ini? Kan sudah direfocusing kan, itu digeser anggarannya kan. Berdasarkan instruksi Kemendagri, ini tuh dilakukan oleh pihak pemerintah kota gitu, wali kota gitu. Tapi nanti mereka akan menjabarkan melalui perwal. Itu mungkin yang nanti akan kita lihat isinya seperti apa gitu. Oke. Nah, untuk kegiatan sendiri, karena saya lihat kemarin dari Kang Awang dan tim juga sebetulnya kan di luar dari kegiatan pemerintah juga melakukan penanganan lah secara tim internal sendiri untuk melakukan kayak penyemprotan, terus kemudian pembagian masker dan sebagainya. Melihat itu sebetulnya apa sih potensi yang bisa digali supaya masyarakat itu sendiri juga sebenarnya sadar bahwa mereka tuh penting gitu untuk juga ikut berperan melawan si corona ini gitu. Ya. Jadi ini adalah sebenarnya harusnya generasi ini generasi rebahan lah sekarang sebenarnya yang paling oke kan ya. Karena sebenarnya emang cara terbaik untuk melawan corona udah rebahan aja di rumah diem gitu kan. Ya, jadi rebahan itu sebetulnya membawa perubahan ya. Iya, mau perubahan lebih baik. Jadi saya mendukung gerakan rebahan lah itu buat sekarang ya. Karena memang cara terbaik untuk berpartisipasi dalam memutus mata rantai COVID-19 ini adalah dengan stay at home gitu, diam di rumah aja gitu. Kecuali memang mereka bisa, misal mereka punya kemampuan nih, punya sumber daya untuk berbagi kan gitu, berbagi makanan gitu kan. Yang kan lagi ramai nih orang-orang buat kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, silahkan itu. Kemudian berkontribusi terhadap masyarakat yang terdampak, tentunya dengan memperhatikan social distancing atau physical distancing tersebut. Jangan juga kemudian ketika melakukan kegiatan sosial terus kumpul-kumpul juga jadi rame-rame juga gitu kan, itu harus dipikirkan juga gitu. Iya, tapi sebenarnya ya kan kalau nggak tahu sih ini dalam pikiran aku aja sebenarnya. Jadi PSBB itu membatasi perkumpulan orang. Paling banyak itu 5 orang. Tapi kan 5 orang itu berkumpul. Ya nggak sih? Ya.
potensi untuk penularan dari 5 orang itu juga kan pasti ada sebenarnya. Iya, sebenarnya kan memang ketika berkumpul 5 orang tidak berarti kemudian harus deket-deketan juga kan. 5 orang pun juga tetap memperhatikan physical distancing 2 meter jaraknya, tetap pakai masker untuk semuanya kan, terus juga cuci tangan itu tetap harus dilakuin juga gitu. Iya. Cuma maksudnya kumpulan 5 orang lebih minim potensi penyebarannya dari kumpulan lebih daripada 5 orang gitu. Oh, Kita bisa saling merhatiin kan kalau 5 orang tuh ini lu diem di sana kan, nggak usah jangan deket-dekat gitu kan, ngobrol pakai masker dua-duanya. Tapi kalau misalnya terlalu banyak orang kan susah untuk diatur physical distancing tersebut gitu kan. Tapi kan kalau lagi PDKT gitu kan harus deket-deket lah. Terus itu harus canggih sih kok PDKT zaman sekarang ya, harus punya skill melalui media sosial ya. Oh Banyak iya. kok googling aja sekarang. Berarti dia kalau sekarang PDKT-nya harus hard skill dan soft skill ya? Iya, soft skill, gunain media sosial gitu kan, video call kayak gini kan, modus-modus lah lewat media sosial apa kayak gitu. Cuma Oke. kalau ketemu berarti udah kalau ketemu berarti sebenarnya dia tuh nggak sayang sama nggak sayang sama si gebetannya itu kan, itu harus dipertanyakan gitu. Itu bener sayang atau nafsu gitu kan pengen ketemu. Nah, Dia itu pasti, sih. kalau saya dia pasti ini kan jaga supaya si gebetannya itu nggak nggak ada potensi tertular kan, pasti dia jaga baik-baik tuh kan. Iya, jadi sebenarnya mungkin ketemu aja dulu. Nanti pas udah ketemu, lockdown gitu. Jadi lockdownnya berdua gitu. Ya nikahin dulu lah ya kalau gitu. Oke, tapi kalau biar misalnya dari biar sisi di lockdown sama istri mah lebih enak kan. Oh iya, beda lah yang udah punya istri mah gitu. Coba Mi sini Mi muncul. Nah, ini nih, mumpung ada TFI ya, ini mau nanya dari sisi kesehatannya juga sih sebenarnya. Penanganan dari sisi kesehatannya di Kota Bandung sendiri gimana? Apa saya sebentar dia pakai jilbab dulu katanya. Oh iya, iya. Ya nanti lah coba itu dengan sesi khusus sama FVD. Iya, karena kan di beberapa bahkan di seluruh wilayah Indonesia kan APD kurang, terus kemudian juga alat rapid test juga masih kurang. Nah, kondisi itu di Kota Bandung gimana, Kang? Ya memang bukan cuma di Kota Bandung kan, kalau kita lihat global seluruh dunia aja katanya memperebutkan APD itu ya. Tapi gini lah, intinya sih APD itu tuh sangat diperlukan oleh tenaga medis. Buat saya menjadi perhatian saya kemarin gitu, saya sempat berbicara di pemerintah kota itu harus fokus juga bukan fokus tapi juga ikut memperhatikan para tenaga kesehatan yang ada di vaskes pertama kan, kayak puskesmas, klinik-klinik gitu kan. Karena gini, orang yang sakit gejala flu sama gejala COVID itu kan hampir sama kan ya. Ya. Ada demamnya, ada salesmanya gitu kan. Dan ketika mereka sakit, tempat yang pertama mereka kunjungi adalah puskesmas atau klinik. Sebelum mereka nggak bisa langsung ke rumah sakit kan pada saat itu. Nah, ketika mereka sakit ke sana, mereka tuh diperiksa oleh tenaga kesehatan, dokter, perawat ataupun tenaga pendukung di sana. Dan mereka nggak bisa membedakan yang ini tuh sakit COVID-19 atau sakit biasa gitu. Nah, itu kemudian APD mereka pun juga harus mendapatkan perhatian karena informasi yang saya dapatkan, kalaupun ada APD harganya tuh udah sangat luar biasa gitu kan. Gambaran aja dulu masker aja harganya sebox 35.000, sekarang tuh paling murah itu 350.000, 1000% naiknya. Tapi memang sebetulnya untuk tenaga kesehatan sendiri di Kota Bandung itu memang sudah cukup. Kalau misalnya di Jakarta kan karena memang dia pusatnya di sana untuk COVID ini kan dia buka relawan dan sebagainya nih untuk tenaga medis. Nah, kalau untuk Kota Bandung sendiri gimana, Kang? Membuka kok relawan, sebenarnya kan relawan itu dibuka di mana saja dan harus siap ditempatkan di mana saja ya. Memang saat ini untuk yang positif itu kan dipusatkan di Jakarta kan ya. Walaupun di Kota Bandung pun juga sudah disiapkan, kalaupun ada
penderita yang perlu diisolasi hanya memang tidak sebanyak dengan yang disiapkan oleh pemerintah pusat gitu kan. Cuma kita sudah siap kok, cuma memang kuotanya nggak sebanyak itu gitu. Jadi kalau ternyata berlebih ya kita pun juga akan rujuk ke sana juga kan, ke pusat juga gitu. Tapi sejauh ini memang masih mencukupi ya kira-kira? Sampai saat ini sih ya saya belum dengar ceritanya, maksudnya mereka kemudian kekurangan kamar atau seperti apa gitu. Karena sebenarnya gini, saya misalnya sakit nih, nauzubillah min dzalika, misalnya saya terkena positif, saya corona misalkan gitu kan, tapi gejalanya ringan-ringan aja gitu kan. Ya saya nggak perlu ke rumah sakit, saya cukup diam di rumah aja gitu, karantina gitu. Selama 14 hari kan, sampai saya benar-benar merasa sudah baik gitu kan. Nah, yang ke rumah sakit itu sebenarnya yang COVID-19, yang positif, terus gejalanya dia udah berat gitu. Yang sudah sesak nafas, perlu bantuan ventilator gitu kan. Kalau misalnya yang gejala-gejalanya ringan, ya mereka karantina di rumah aja gitu kan. Nggak selalu yang positif COVID-19 itu dia harus dibawa ke rumah sakit gitu. Oke, berarti tergantung gejalanya juga kan gitu. Kalau ringan ya udahlah di rumah aja gitu kan. Self Kan quarantine. diobatin karena kita akan dikasih obat untuk menghilangkan si coronanya itu kan, obatnya belum ada gitu. Yang diobatin itu gejalanya gitu kan. Dia sesak dibantu alat pernapasan. Ya penyakit apa yang diobatin itu gejalanya, bukan coronanya gitu kan. Karena kan corona itu ya kita mengandalkan imun tubuh kita aja. Nah, sekarang kecamatan mana yang paling banyak, Kang? Cendo sampai saat ini sih. Cicendo? Oh, tapi kecamatan saya berarti aman dong. Kecamatan apa, Kang? Cibenying Kidul. Oh iya, masih di bawah 5 Osasi. Saya nanti coba lihat, bisa lihat di ini kan, di data yang di Bandung itu yang dibuka, bisa kok kelihatan itu per kecamatan sekarang kan. Iya, sekarang bisa per kecamatan gitu. Ya, semoga aja lah pandemi ini cepat selesai, Kota Bandung juga bisa lebih well prepare gitu kan. Cuman pesan Akang buat masyarakat apa? Pesannya sih ya stay at home aja kalau bisa nggak ada. Itulah sebisa mungkin menahan diri, diam di rumah gitu kan. Kalau emang nggak sayang sama diri sendiri, ya sayangin sama orang-orang rumah, keluarga kita gitu. Jangan egois karena ngerasa bosan gitu ya. Khususnya nih ya buat anak-anak muda yang ngerasa bosan, nggak bisa diam di rumah gitu, terus dia keluar gitu kan ya. Don't be selfish lah, pada saat ini tuh kita pengorbanan tuh bukan cuma dia aja, semua orang pun juga melakukan pengorbanan dengan caranya masing-masing gitu. Cuma kalau kita masih mampu, kita bisa bertahan hidup lah intinya kan, sampai saat ini ya please stay at home aja. Oke, siap. Oke deh kalau kayak gitu, Kang. Makasih ya udah mau podcast sama saya. Ini nanti bisa dilihat di YouTube, di Instagramnya teman Kamal. Nanti kita lihat perkembangan Kota Bandung seperti apa ke depan. Semoga cepat selesai. Nanti di tag aja saya. Oh iya, siap. Pasti di tag gitu. Tenang aja. Nanti sama TFI juga nanti di tag. Tapi nanti coba ngobrol dong soal ini sama dokter gitu. Soal kesehatannya gimana. DM aja langsung dia ke IG-nya, Kang. Oh Nanti gitu. Oh ya udah dia nanti pasti di DM. siap membantu, nanti tinggal disesuaikan jadwalnya. Asik. Dia kan masih praktek masalahnya. Dia masih masih praktek masalahnya. Jadi kalau saat ini tuh dokter tuh udah kayak tentara, ketika ada perang, mau nggak mau dia harus terjun kan gitu. Dokter pun juga sama dengan kondisi saat ini, ya mau nggak mau dia harus terjun dan menyelamatkan masyarakat Kota Bandung gitu. Coba menyembuhkan lah gitu. Siap. Oke deh. Sehat terus ya, Kang. Oke, sama-sama Mal. Sehat Ya. ya, take care ya. Siap. Makasih ya. Ya, Assalamualaikum.